kita pegang itu kontak. Nah, jadi ini disarahkan dulu, Pak. Karena kan listrik yang kita hasilkan itu pasti listrik bola-balik ya. Baru kita sarahkan, barulah bisa beroperasi. Kalau nggak jadi nanti aluminiumnya balik lagi. Itu juga salah satu pengaruhnya. Jadi ini Bapak ini bekerja bus tapping itu mengurangi cairan ALF3 karena dia berpengaruh terhadap stabilitas voltase seperti itu. Nah ini penggantian anoda. Ini anoda baru diganti dengan anoda yang tadi tipis menjadi bat namanya. Nah, inilah dia area tunggu reduksi, bisa dibayangkan. Setelah aluminium cairnya dihisap, baru dikirim ke pabrik pencetakan. Nah, jadi pabrik pencetakan adalah pabrik yang bertugas memproduksi aluminium cair menjadi aluminium batangan. Ini alat cetaknya, Pak. Sederhana saja, dia macam cetakan agar-agar. Ya, tadi kita nggak pakai cetakan agar-agar. Ya, kita punya cetakan khusus. Ya, kita ada 10 unit dapur. Dapur itu adalah fungsinya untuk menyimpan sementara. Jadi penampung. Jadi aluminium cair yang diambil ditampung dulu di sini. Baru di sebelah tampungan itu nanti ada mesin cetak sepanjang ini. Karena cetakannya satu-satu seperti ini ya. Nah, prosesnya sederhana aja, seperti ya nuangkan cairan biasa, tapi temperaturnya harus dijaga, harus di atas 700. Karena kan titik cair aluminium kan di atas 700. Ketika di bawah itu sudah mulai membeku dia. Nah, seperti itu. Jadi 7 mesin pencetak punya inalum, kapasitas per jam 12 sampai 14 ton. Kalau kapasitas pabrik pencetakan perharinya itu kurang lebih 700 aluminium ingot per hari. Jadi inalum 700 ingot per hari. Kalau dibulankan kurang lebih 21 sampai 22 ribu. Ya, kalau di tahun kan 250 sekian lah. Seperti itu ya. Jadi di sini juga ada perlakuan khusus. Artinya kita harus memproses cairan tadi supaya lebih murni. Karena pasti ada nanti kandungan-kandungan pengotor. Nah, kalau pengotor itu nanti diproses skimming namanya, memisahkan kotoran. Kotorannya itu menjadi dross. Nah, itu aluminiumnya masih banyak kandungannya, sekitar 30-50%. Itu masih bisa dimanfaatkan. Kemudian kurang lebih 200 kilo per batang. Nah ini nanti diproses ekstrud ya saya. Seperti itu ya, rencananya tahun ini kita operasi, Pak. Nah, amin ya kan. Kemudian inilah sifat-sifat aluminium sama-sama kita ketahui kan. Tidak magnetik, kemudian metal yang kuat dan ringan, kemudian tidak mudah larut dalam air. Nah, seperti tadi kan, masakan pakai ini juga kan, aluminium kan. Coba masak air pakai besi gitu. Karat ya. Kemudian tahan terhadap cuaca, gas maupun cairan yang ada di udara. Kemudian tidak bersifat racun, terus sebagai media pengemasan makanan, minuman, dan peralatan dapur, obat-obatan dan sebagainya. Kemudian ada industri otomotif, konstruksi, peti kemas, dan transportasi. Nah, itu pasti ada ya. Nah, ini di aplikasinya, Pak. Ya. Kemudian posisi inalum itu di sini, di pohon aluminium ini yang sedang kita bangun ini dan ini, bilet dan alloy. Depan akan membuat seperti ini juga. Nah, pasti. Tinggal lagi bahan bakunya ya. Boksit tadi. Kita punya boksit tapi belum bisa proses. Nah, jadi rencana juga ada pengembangan untuk buat pabrik alumina di Kalimantan. Mesin-mesin atau part-part ya yang nggak bisa diganggu, seperti jalur listrik itu tadi busbar, nah itu nggak bisa dipotong. Karena kan kalau kita cetak sini nanti ada ya yang harus dipotong. Jadi caranya adalah membuat itulah transportasi. Ini kan di sini kan gedung peleburannya. Jadi di sini dilebur alumina jadi aluminium cair, baru dibawa kemari. Jaraknya deket aja kok, paling nggak sampai 5 menit naik kendaraan. Cuman ada tadi kendaraan khusus tadi, Pak.
itu di apa tadi, di tiku tadi, seret kebalik itu, di sini ini ada isolator atau seperti ada heater di dalamnya. Jadi menjaga temperatur itu tetap stabil. Paling hitosnya kira-kira paling 1 sampai 5 derajat. Nah, jadi dalam ini ada batu-batu tahan api di sini. Kemudian ada heater pastinya kan. Karena membawa aluminium cair dari gedung ke gedung kan itu ya potensi apanya kan besar, potensi drop temperatur. Jadi kita pakai namanya ladle. Nah, ini ada heaternya. Jadi kita kira-kira dihisap di dalam ini kan tadi 960. Nah, jadi dihisap dari sini kira-kira 920 lah, kurang lebih ya. 920 dalam ini dihisap baru dibawa ke kemari, pabrik pencetakan.